Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this playlist, I will be starting a new bootcamps, dimana aku bakal ngejelasin lagi atau memulai dari bootcamp yang sebelumnya sudah selesai. Nah, itu belum lengkap karena masih banyak daripada ilmu yang aku belum sampaikan di bootcamp selanjutnya. Sehingga di sini di bootcamp kali ini aku bakal paparin secara lengkap dan detail hampir nggak semua sih, mungkin mayoritas yang perlu diketahui jika kamu ingin memulai untuk investasi saham. Sebelumnya perkenalkan, aku Fikri Chandra Daulat. Aku seorang siswa SMA yang sedang mencoba untuk menjadi seorang analis yang terbaik, dan aku sudah tersertifikasi atas regular securities analyst dan juga regular technical analyst dari LSPPM, sehingga aku sudah tersertifikasi untuk bisa menyampaikan pendapat-pendapatku terhadap sebuah analisa. Sebenarnya aku mau disclaimer dulu, di bootcamp kali ini itu bukan sebuah ajakan jual beli suatu saham. Ini full hanyalah sebuah materi atau study case, sehingga retail di Indonesia itu bisa berkembang dan semoga bisa cuan. Langsung aja kita mulai. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa phase yang aku bakal jelasin. Sebenarnya sih aku lebih mau jelasinnya tuh kayak gini. Biasanya tuh kita kalau mau menganalisa itu aku ada 3 faktor biasanya yang aku bisa bagi ya. Itu ada dari sisi misal analisa. Biasanya aku pakai ada secara teknikal. Lalu ada juga secara fundamental. Lalu ada dari sisi makro sebenarnya. Nah, dari 3 ini aku bakal ngejelasin pertama-tama mungkin dari teknikal dulu ya, sebelum aku ngarah ke fundamental dan makro yang kesannya lebih advance. Jadi di teknikal ini itu aku bakal lebih ngajarin ke arah market structure, lebih ke arah gimana sih kita mengidentifikasi sebuah trend, gimana kita menentukan sebuah range yang bagus, lalu gimana caranya kita membaca sebuah order book. Nah, itu bakal aku ajarin juga gimana caranya tape reading atau membaca order book. Lalu aku bakal ajarin juga tentang apa lagi ya, broker summary. I think that's one of the technical how to analisa saham. Lalu di fundamental ini aku bakal ngajarin pertama tuh cara ngebaca laporan keuangan, pastinya yang utama laporan keuangan. Lalu mungkin lebih ke forecasting financially, gimana kita mengforecast sebuah pendapatan dari sebuah emiten. Lalu bisa juga dari kita ngevaluasi sebuah saham berdasarkan asumsi-asumsi, karena cara kita menganalisa sebuah saham tuh ada banyak caranya. Ada yang dari asset based, ada yang dari income based, lalu ada yang dari comparable analysis. Jadi ada banyak cara untuk kita mengevaluasi sebuah saham, dan aku bakal jelasin di bootcamp kali ini. Lalu kalau makro ini lebih ke arah gimana caranya kita makro kan ini sebenarnya lebih ke tailwind ya, lebih ke arah bigger view-nya, how to kayak kita beli sebuah saham tuh yang bagus yang gimana ya, tentunya dari bigger view-nya terlebih dahulu. Karena kalau kita beli saham yang nggak ada momentum, itu mereka nggak bakal jalan. Tentunya kita harus ngikutin sama sesuai dengan si makronya itu. Jadi kalau misalnya makronya lagi cenderung mendukung ke arah emas, emiten-emiten emas, ya kita bakal belinya tentu saham-saham emas. Itu sebagai top down analisisnya tuh ya mungkin lebih ke arah pertama tuh kita dari makronya. Secara makro tuh gimana? Karena cara analisa tuh gitu. Itu ada namanya top down analysis. Aku lupa masukin di dalam materi ini. Cuman caranya tuh gini. Pertama tuh ada, aku tulis aja ya. Nanti abis dari makro itu turun lagi, kita ke analisa industri biasanya. Analisa industri. Lalu setelah analisa industri itu kita emiten. Nah,
Di fundamental ini juga kita ntar pastinya bakal belajar corporate governance gitu-gitu ya. Pokoknya semua yang tentang I think like hitung-hitungannya kayak cara kita ngelihat sebuah company itu gimana, nah itu di fundamental. Kalau teknikal nih lebih ke arah ilmu jalanannya tuh ya, kayak apa ya istilahnya, for trading only. Kalau fundamental ini kita bisa gunakan untuk investasi untuk jangka panjang, dan kalau makro ini ya tentu sebagai pengarah utama kita aja. Nah, lalu di sini aku udah bagi berbagai fase kan. Di sini ada market foundations. Nah, di video ini aku bakal lebih tekanin ke arah market foundation. Di mana kita bakal belajar prinsip utama atau how does the market work itself. Lalu kalian bisa lihat sendiri di fase kedua, 3, 4, 5, dan 6 sampai 7. Itu yang bakal kita pelajari ke depannya. Nah, pertama-tama tuh dari pasar. Market itu ada banyak. Salah satunya itu capital market. Atau Indonesianya pasar modal ya kan. Capital, modal, market, pasar. Otomatis itu ada pasar permodalan. Berarti ada hubungannya dengan modal, saling memodal-modalkan atau ya bekerja sama lah. Lalu ada money market. Money market ini tuh biasanya itu kayak dari Bank Indonesia, kayak SBI misalnya, surat berharga Indonesia. Nah, itu biasanya dari ya bank umum, bentuknya biasanya kayak deposito yang cenderung gimana ya di sini, lebih ke arah liquidity I think ya. Aku nggak terlalu mendalami juga sih di money market ini, jadi maaf jika ada salah kata. Lalu ada forex. Di forex ini itu lebih ke arah kita jual beli based on falas atau valuta asing, karena ada selisihnya tuh. Misalnya contohnya gini, kalian beli dolar pada saat rupiah itu di 15.000, lalu pada saat dia naik, dia mengalami kenaikan. Misalnya kenapa? Misalnya dia bisa naik ke 17.000 karena Bank Indonesia terus menerus mencetak uang, sehingga itu menyebabkan banjir likuiditas yang menyebabkan valuta asingnya akhirnya menurun ya kan, misal kayak gitu. Atau contohnya banyak perusahaan-perusahaan asing yang narik duitnya atau keluar dari Indonesia nuker USD lagi, nah itu kan turun juga tuh kan cadangan devisanya. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, tapi biasanya kalau forex market ini itu lebih ke arah dia CFD, contract for difference, dimana kita itu bakal memperjualbelikan uang. Nah, namun aku nggak merekomendasikan itu, dan aku nggak bakal ngedalamin itu di bootcamp kali ini, karena terutama untuk muslim itu nggak halal CFD. Jadi aku nggak nyaranin kalian untuk main forex. Lalu komoditi ini intinya kalian juga jual beli komoditas ya, emas, oil, I think ya, like that. But well, from what I know, I think mostly is CFD also, so I don't really recommend for Muslims because ya sebenarnya itu haram dan dilarang di agama. Sebenarnya nggak haram ya setahu saya, itu tapi lebih ke arah ragu-ragu. Jadi lebih baik ditinggalkan aja. Nah, oke, kita fokus lagi ke capital market. Di capital market tuh ada 3, ada obligasi, ada reksadana, ada saham. Nah, di sini aku udah buat tabelnya kan. Nah, cara kalian untung dari saham itu pertama dari capital gain. Capital gain itu selisih harga jual dan harga beli. Jadi kalau kalian beli sebuah saham, itu nanti kalian tuh dapat namanya harga rata-rata atau harga average. Nanti kalau harga dari saham itu naik atau ya pasar mengapresiasi itu, dan harga beli kalian di bawah dengan harganya yang sekarang, itu kalian mendapat keuntungan capital gain. Lalu ada juga cara untungnya, yang kedua itu dari dividen bagi hasil perusahaan. Biasanya kalau perusahaan itu udah duitnya banyak, udah perusahaan mature, dia itu ada cash flow yang mungkin susah dia untuk ekspansi lagi, dia bingung mau ngapain karena udah mentok lah ekspansinya, sehingga dia bakal ngasih dividen ke investor-investornya. Lalu kalau di saham itu sebagai kalian membeli sebuah perusahaan, itu kalian ya pemilik perusahaan lah, seperti di tabel ini kalian tuh menjadi sebuah pemilik dari perusahaan. Lalu yang mengeluarkan itu biasanya ini PT ya kan, perusahaan terbuka atau emiten kita bilangnya. Lalu ya kalau resiko tinggi karena dia fluktuatif, dan kalian bisa perusahaannya itu bisa beresiko bangkrut atau liquefied I think ya, gimana ya itu kata-katanya, pokoknya dia terpotensi perusahaan itu bisa bangkrut. Dan urutannya itu pertama kalau nggak salah itu dari yang diutangin ya. Oh, nanti aku ini lagi lah, aku bakal singgung lagi ke depannya karena aku lupa juga urutan pembayarannya kalau bangkrut gimana. Mungkin ntar aku bahas itu pas
ini ya, pas kita fundamental analysis. Aku lupa juga itu gimana ide pembayarannya. Lalu ada obligasi. Nah, obligasi ini tuh dia cara untungnya ada dari kupon sama capital gain. Nah, kupon ini itu biasanya ada banyak dia jenisnya. Dia tuh ada, aku masukin ya. Dia ada banyak cara pokoknya. Ada kupon tuh ada banyak. Ada fix kalau nggak salah. Ada fix, ada zero kupon, ada apa lagi? Free apa gitu ya. Pokoknya apa campuran gitu. Nah, pokoknya dia istilahnya kalian tuh bakal dibayar secara rutin gitu lah. Kalau dari obligasi. Nah, capital gain ini tuh biasanya kalau kalian beli di bawah nilai nominalnya ya kalau nggak salah. Aku kurang mendalami juga. Aku bakal nanti kalau ini abis series bootcamp dari saham ini selesai, aku bakal ngejelasin lagi tentang obligasi karena aku belum mendalami banget dan aku belum benar-benar praktek secara langsung untuk obligasi, jadi aku nggak bisa ngasih penjelasan yang terbaik. Nah, kalau kalian di sini tuh status kepemilikannya tuh sebagai pemberi pinjaman. Jadi kalian tuh kayak ngasih duit, nanti mereka tuh bakal bayarin bunganya sampai pada saat jatuh tempo, mereka bakal bayar ulang semuanya beserta dengan bunga-bunganya. Lalu yang mengeluarkan tuh biasanya pemerintah atau perusahaan. Nah, kalau pemerintah biasanya SBN, surat berharga negara. Nah, itu salah satu dari contoh obligasi. Kalau dari perusahaan, aku belum tahu juga sih ya, biasanya aku belum benar-benar pernah terlibat dalam jual beli obligasi, jadi aku belum bisa ngasih penjelasan yang bagus lagi. Nah, kalau tingkat resikonya ini rendah sampai sedang karena ada resiko mereka nggak bisa bayar, gagal bayar. Nah, kalau gagal bayar ini biasanya dari perusahaan sih, karena kalau dari negara harusnya resikonya rendah, dikit lah, kecil banget untuk gagal bayar gitu. Nah, kalau reksadana ini cara untungnya, dia itu sebenarnya reksadana ada banyak dia jenisnya nanti. Dia itu ada reksadana pasar uang, reksadana pasar obligasi, reksadana pasar saham, pokoknya dia itu ada banyak kalau reksadana. Nah, nanti kalau nilai-nilai asetnya di dalam portofolionya itu naik, kalian bakal untung dari reksadananya itu. Tapi biasanya kalau reksadana itu dia ngasihnya per tahun ya kalau nggak salah ya. Jadi dia ngasih secara rutin fix gitu atau gimana? Aku kurang paham juga sih karena aku nggak eh, belum pernah juga untuk terlibat secara langsung beli reksadana, jadi aku nggak ada pengalaman yang mendalam. Nah, kalau status kepemilikannya itu kalian sebagai pemilik unit atau penyerta modal. Jadi biasanya kalau reksadana itu dia dari banyak orang. Misalnya nih dari ini kalian temenan nih, banyak temennya, teman kalian nih. Nah, mereka mau investasi, cuma mereka nggak tahu. Nanti mereka bakal nyerahin duitnya ke satu orang fund manager atau yang bisa ngasih atau dia punya analisa yang bagus sehingga dia bisa ngasih return yang bagus. Nanti dia bakal alokasiin aset-asetnya, misalnya kalau campuran 50%-nya saham, terus ini 40% obligasi, terus 10%-nya deposito misalnya atau pasar ya deposito misalnya. Jadi nanti dia bakal alokasiin, nanti kalau untung duitnya bakal dibagi lagi ke dia. Jadi itu ya kerjasama lah itu. Nah, tapi karena aku belum benar-benar punya pengalaman banget di obligasi dan reksadana, itu aja, I think sekedar itu aja informasi yang aku bisa berikan. Mungkin nanti kalau ada tambahan-tambahan, aku bakal follow up lagi, aku bakal naikin lagi penjelasannya. Tapi di video ini aku cuma mau ngebahas benar-benar tentang stocks. Jadi saham itu kan kalian punya pemilik modal dari suatu perusahaan. Nah, cuman kan yang kita tahu selama ini mungkin hanya kita beli saham gitu, kita punya pemilik, tapi kita mungkin belum tahu kan prosesnya itu gimana. Jadi proses dari perusahaan itu IPO tuh gimana caranya mereka untung dari saham itu. Nah, cara tuh gini, misalnya kalian ada sebuah perusahaan apa kayak ABCD kali, dia itu punya profit banyak ya kan, lalu dia mau ekspansi cuman duitnya kurang, dia mau profit lebih banyak lagi. Nah, awalnya dia itu punya 100.000 lembar saham. Nah, 100.000 lembar saham ini dia mau nambahin lagi, mau IPO. Kan kalau IPO kan kita ngerilis saham baru biasanya ya. Nah, jadi pada saat ngerilis saham baru, nanti 20 ribunya itu
bakal jadi sisa apa 20.000 dari saham ini bakal dikasih, kan 20.000 dari lembar saham ini kan kepemilikan orang atas suatu perusahaan gitu kan. Nah, nanti mereka kalau mereka beli IPO-nya itu nanti uangnya bakal masuk lagi ke perusahaan untuk bisa ekspansi. Nah, cara ngitungnya gimana? Nah, kan yang kita itu perlu tahu nilai nominal per lembarnya untuk tahu kayak misalnya gimana ya? How do I explain this ya? Eh, untuk mereka tahu, kita tahu berapa harga nilai nominal dari per lembar sahamnya itu berapa. Nah, jadi biasanya itu dibagi total modal dasar kalian antara orang A dan B ini, mereka punya misal mereka total 100 juta gitu kan modal awalnya, lalu mereka mau nentuin jumlah sahamnya itu ada 100.000 lembar saham, nanti itu hasilnya jadi 1.000 lembar per saham. Nah, lalu kan awalnya mereka punya 80% dan 20% ya kan di sini. Nah, karena ada 20.000 tambahan itu, gini coba lihat di fase-fase ini yang udah aku buat. Jadi pertama ini fase sebelum IPO tuh mungkin mereka punya 100.000 lembar misalnya contohnya. Lalu mereka mau nerbitin 20 lembar saham baru. Target ininya misalnya berapa? 80 juta misalnya kan untuk di sini. Kalau sesuai di sini mereka punya target 80 juta untuk ekspansi. Nah, lalu pada saat mereka menambahkan lembar baru, itu kan harus ada yang dibayarkan oleh investor. Nah, yang dibayarkan oleh investor itu biasanya harga dari book building. Nah, contohnya di sini 4.000-an harga book buildingnya. Nah, harga 4.000 ini itu didapat dari nanti orang-orang banyak. Kalau kalian pernah coba IPO, itu ntar kalian biasanya kan masukin ada range harganya kan. Range harga 120 sampai 200 misalnya. Nanti kalian harus ya masukin misalnya kayak kalian mau beli kira-kira di harga berapa dengan berapa lot gitu kan contohnya. Nanti setelah udah dikalkulasi di averagein semuanya, semua orang pembeli, akhirnya dapatlah satu harga. Nah, harga itu 4.000 misalnya contohnya di sini. Nah, lalu awal modal sahamnya itu 100 juta, tentunya kita bakal dapat modal tambahan. Modal tambahan dari mana? Dari 20.000 lembar saham yang baru, ya kan? Karena nilai lembar saham baru dikali sama nilai nominalnya kita dapat lagi jadi 20 juta. Lalu ditambahin lagi tambahan modal di setor. Tambahan modal di setor ini apresiasi pasar, bentuk apresiasi pasar. Jadi kenapa dipisah? Kenapa nggak samain aja langsung kayak kali 4? Kenapa nggak 20.000 lembar saham baru dikali 4.000? Karena di perhitungan dalam akuntansi itu kita mau misahin antara kepemilikan dengan bentuk apresiasi pasar. Nah, jadi di sini kita bisa lihat tambahan modal store-nya 60 juta ya kan. Akhirnya total dari dana yang masuk tuh 80 juta. Nah, 80 jutanya ini itu bisa dibuat untuk ekspansi. Nah, ini nih ini ya kan, yang aku tambahin nih tambahan modal store. Jadi mereka tuh intinya untuk bisa mencerminkan atau membedakan hak suara sama apresiasi atau premi yang diberikan oleh pasar. Nah, akhirnya setelah sudah IPO, lembar sahamnya naik ya kan, jadi 120.000. Nah, tentu pasti kalian nanya, lah orang sebelumnya dia punya 80.000, berarti apa yang terjadi dong? Kan awal dia punya kepemilikan 80%. Kalau sahamnya nambah, otomatis kepemilikannya dia itu berkurang dong. Nah, betul, jadi berkurang. Nah, kalian bisa lihat di sini, sebelum dan sesudah IPO. Nah, kalau sebelum IPO, orang yang pertama yang punya 80% itu dia jadi punya cuman 66% setelah IPO. Nah, jadinya tentunya ya dia bakal terdilusi kata-katanya tuh. Terdilusi itu intinya kayak kita berkurang gitu kepemilikan kita atas suatu saham. Nah, seperti juga orang Y ini dia berkurang juga dari 20.000 dari 20% jadi 16,7%. Nah, lalu setelah mereka dapetin duit 80 juta ini, itu mereka bisa gunain uangnya, itu biasanya masuk ke kas perusahaan. Nah, di situ mereka bisa gunain untuk ekspansi, misalnya beli aset gitu kan. Jadinya ini bakal kalau kita ada perusahaan yang misalnya red issue kan juga itu kan dia nambahin lembar saham. Nah, itu sama juga tuh kayak gini nih. Kita bisa contohnya di IMJS.
Dia ini pas 9 Desember 2025 dia nge-rate isu 138 banding 35 pada 9 Desember. Nah, sebenarnya ini ada cara hitungnya. Cuman ini ntar aku bakal bahas di phase ke 7. Nah, di Advanced Integration and Case Studies. Aku bakal masukin di sana aja untuk case right issue, gimana caranya kita nentuin right issue bagus atau enggak. Karena aku lebih mau ke arah ini tuh cuman bener-bener basic pasar aja. Nah, lalu setelah ini semua terjadi, ya kan, pasar tuh kan bakal IPO kan, launching ya kan, tok. Nah, dia itu bakal membentuk sebuah supply demand, balik lagi ke ekonomi dasar. Nah, supply demand ini tuh bisa kan dia ntar pada saat dia berpotongan, nah itu kan dia menciptakan sebuah harga, sebuah equilibrium price, ya kan. Nah, contohnya ada ADMR misalnya, dia harganya 1000. Nah, kan kalian tuh kalau beli saham tuh minimal 100 lembar. Nah, 100 lembar itu satu lot, ya kan. Nah, jadi kalian tuh minimal beli kalau saham ADMR 100 lembar kali 1000 karena harga dia 1000 per lembar. Akhirnya 100.000 kalian minimal belinya kan. Nah, lalu misalnya kalian beli ya kan. Kalian beli ADMR di harga 1000. Lalu karena misalnya ada kebijakan tertentu atau misalnya perang kayak kemarin, tapi ADMR nggak berhubungan sih sebenarnya. Ya, atau misalnya dia ada apa? Kenaikan pendapatan misalnya. Nah, otomatis orang tuh demand-nya naik kan, mereka keinginan untuk memiliki perusahaan itu naik ya kan, karena mereka ekspektasi oh ini perusahaannya bagus nih, pendapatannya naik, akhirnya harganya naik ya kan sampai 1.500 contohnya. Akhirnya saham yang kalian miliki awalnya harga 1000 per lembar naik jadi 1.500 lembar. Nah, kalian yang awalnya duitnya 100.000 naik jadi 150.000, kalian mendapatkan 50% profit. Nah, cari cara kerja saham itu kayak gitu, kalian beli di harga yang lebih murah, lalu kita lihat apakah pasar mengapresiasi atau malah mengdepresiasi, meng, jadi tidak mengapresiasi gitu ya, jadi turun lah istilahnya. Jadi eh, ini adalah basic, benar-benar basic dari saham itu yang harus kalian pahami. Nanti dari setelah kita memahami ini, kita jadi tahu kalau saham itu works sebenarnya simple. Jadi intinya perusahaan mereka mau profit, mereka terbitin lembar saham baru untuk orang bantu modalin, modalnya masuk, mereka ekspansi, bisa dapat lebih banyak duit, semua orang untung karena harga dari saham itu bisa naik gitu. Jadi intinya cara mereka untung di situ. Oh ya, ini tuh juga di luar daripada biaya-biaya underwriter ya, untuk mereka rilis saham itu. Ini cuman benar-benar perhitungan simple aja untuk melihat sebenarnya kayak nilai ini. Jadinya itu aja di video kali ini, aku cuma ngejelasin gimana caranya pasar saham bekerja. I think that's it for today. I hope it's bermanfaat untuk semua dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.